Hemat bahan bakar. Bisa kita bandingkan 1:5 dengan kendaraan konvensional. Servis berkala itu tidak wajib, kecuali ada hal-hal yang memang ada gangguan kendaraan motor baru kita servis. Pengisian dayanya nggak usah ribet, Mbak, di rumah aja kayak colok handphone. Kurang lebih pajaknya ini kalau di Bali tidak lebih dari 50.000, Mbak. Om Swastiastu. Halo sahabat cerdas, hari ini saya sedang berada di Denpasar, tepatnya di Jalan Gunung Sangyang, di depan showroom Sentrik Bali. Showroom Sentrik Bali merupakan salah satu distributor kendaraan bermotor listrik terbesar di Bali. Apakah Anda sudah mengenal kendaraan listrik atau bahkan sudah punya? Kita akan cari tahu bersama informasi lebih lengkap terkait dengan kendaraan listrik bersama saya Widya, hanya di Portal Time. Sahabat cerdas, Pak Pasa ini merupakan Vice Director dari Sentrik Bali dan kita akan diajak untuk keliling showroom ini, Pak, ya? Ya. Silakan Mbak Widya, kita lihat-lihat produknya. Baik. Pak Pasa, sepertinya di sini banyak sekali ya merek-merek motor dan sepeda listriknya. Ya, betul sekali, Mbak. Jadi atau bisa dibilang multiple brand ya? Multiple brand, betul. Jadi kami PT Sentrik Persada Nusantara itu merupakan distributor resmi terbesar di Bali untuk kendaraan bermotor listrik. Ya, jadi kami mempunyai beberapa brand di sini. Salah satunya Uinfly, kemudian Sunrace, Volta, dan terakhir kami baru menandatangani kerjasama dengan pihak Gesit, Mbak. Ya, jadi boleh saya lihat, Pak? Boleh, silakan. Siapa tahu nanti saya berniat untuk beli. Oke, silakan, Mbak. Baik. Mungkin Pak Pasa bisa menjelaskan dulu nih, kendaraan listrik itu seperti apa sih dan apa sih bedanya dengan kendaraan konvensional pada umumnya? Kendaraan listrik itu merupakan kendaraan yang digerakkan oleh motor listrik menggunakan energi listrik yang disimpan di dalam aki atau baterai, Mbak. Ya. Lantas apa bedanya dengan kendaraan konvensional pada umumnya? Tentu bedanya pertama itu adalah di bahan bakar. Konvensional itu menggunakan bahan bakar minyak. Kemudian yang di listrik menggunakan bahan bakar listrik. Kemudian dari segi kendaraan listrik itu tidak memiliki knalpot pada motor. Kemudian tidak ada suara juga pada motor. Tuh. Wah, menarik sekali. Berarti bahan bakarnya dengan menggunakan baterai atau aki ya? Bahan bakarnya menggunakan listrik, disimpan di dalam aki, Mbak, atau baterai. Ya, betul. Baik, selanjutnya nih Pak, apa sih keunggulan dan juga keistimewaan dari kendaraan listrik ini? Oke, nah dari segi keunggulan itu banyak sekali, Mbak. Pertama dari segi hemat pertama. Hemat bahan bakar. Bisa kita bandingkan 1:5 dengan kendaraan konvensional. Gitu. Kalau di motor itu untuk mencapai jarak 50 km itu hanya menghabiskan Rp2.000, Mbak. Kalau di sepeda mungkin di bawah itu 1.600-an untuk mencapai jarak itu. Kemudian itu dari hemat, kemudian hemat perawatan. Nah, kendaraan listrik ini karena tidak ada oli, jadi tidak usah per bulan atau per sekian kilometer, tidak usah harus ganti oli. Kemudian servis berkala itu tidak wajib, kecuali ada hal-hal yang memang ada gangguan kendaraan motor baru kita servis. Itu dari segi hematnya. Kemudian untuk lingkungan tentu
Pertama, bebas dari polusi udara dan polusi suara gitu. Apalagi kita di Bali ya, sayang lingkungan gitu. Oke, kemudian kendaraan listrik itu praktis sekali, simple. Jadi untuk pengisian dayanya nggak usah ribet Mbak, di rumah aja kayak colok handphone. Nah, seperti itu. Kurang lebih apa namanya? Keunggulannya seperti itu Mbak, kendaraan listrik. Banyak sekali ya. Banyak sekali, betul. Betul sekali, betul. Saya mau lihat dong Pak untuk koleksi-koleksi boleh? unit di Oke. showroom ini. Ya, silakan Mbak. Pak Pasar, di belakang kita sudah ada sepeda Pak ya, sepeda listrik. Betul, ya, unit Bisa sepeda. dijelaskan Oke. bagaimana? Ini salah satu dari unit sepeda kita, Mbak. Ada beberapa tipe di sini. Ada tipe Redfish di sini yang paling ekonomis, kemudian ada Butterfly, kemudian yang ada Warwalk. Di sini penjelasannya sudah jelas sekali. Redfish ini sangat cocok, Mbak. Kita rekomendasikan untuk ABG ya, untuk kalau punya anak SMP yang mungkin jarak tempuh antara rumah dan sekolahnya itu cukup jauh. Nah, kita rekomendasikan ini. Jadi mereka nggak akan kelelahan untuk mengayuhnya, Mbak. Jadi tinggal gas sampai di sekolah gitu. Apalagi di sekolah kan memang belum diizinkan ya, dan tidak diizinkan siswa tersebut menggunakan motor. Ya, inilah solusinya, Mbak, gitu. Dan warnanya juga bagus ya, sekali betul. ya? Warnanya eye-catching banget kan. Ada warna lainnya, Pak? Ada warna lainnya, Mbak. Kebetulan ini karena best seller, jadi beberapa stok sudah habis. Jadi ada warna ungu, kemudian ada warna pink juga gitu. Baik, berarti ini salah satu opsi yang patut banget kita beli ya. Ya, untuk siswa-siswa sekolah, betul. Ibu-ibu rumah tangga juga bagus sekali, Mbak, untuk pergi ke pasar atau untuk mengantar anaknya, mungkin punya anak TK, itu sangat bagus sekali. Kalau di sebelah sini, ini berbeda lagi? Ini berbeda, Mbak. Ini yang membedakan adalah spesifikasinya. Kalau di sini spesifikasinya perbedaannya adalah mungkin di sini tidak ada yang namanya SEN rating. Ini di sini di unit ini ada. Kemudian perbedaan juga di jarak tempuh. Jadi semakin jumlah baterai semakin banyak, jadi lebih panjang jarak tempuhnya. Seperti ini ya. Jarak tempuh yang bisa ditempuh dari sepeda? Kalau dari sepeda ini bisa mencapai 40 km, Mbak. 40 km. Kemudian yang unit yang sebelahnya itu bisa juga menempuh 50 km. Gitu. Ya. Selanjutnya ada merek lain? Kalau merek lain ada, Mbak. Kita beralih ke motor, Mbak ya. Ini motor yang yang motor yang paling terbaru tipenya. Oke? Ayo. Sahabat cerdas, setelah tadi kita melihat sepeda listrik, selanjutnya kita melihat-lihat motor listrik, Pak ya? Betul, ya. Ini salah satu motor listrik merek Gesit. Yang tentunya kita bangga sekali ya, Mbak Widya, karena ini salah satu-satunya motor listrik produksi Indonesia, yaitu Wika Manufacturing, Mbak, ya, dari Wika. Apa saja keunggulan dan keistimewaan dari motor ini? Tentu keunggulan dan keistimewaannya adalah pertama dari bahan bakar yang saya jelaskan tadi. Terus ini sangat irit sekali, Mbak. Bagaimana spesifikasi dari motor ini, Pak? Spesifikasinya, ini menggunakan baterai lithium, Mbak, bisa menempuh jarak 50 km. Dari segi kemudian yang menjadi keunggulannya itu adalah mendapatkan insentif khusus di pajak kendaraan motor, Mbak. Jadi kurang lebih pajaknya ini kalau di Bali tidak lebih dari 50.000, Mbak, per tahunnya. Wah, luar ya, biasa sekali. sangat murah, Mbak. Ya. Berarti sudah banyak ya yang membeli di sini? Sudah Mbak, sudah banyak yang menggunakan. Bahkan mungkin Mbak Widya ngelihat, wah ini motor apaan ya? Ini adalah motor listrik. Mungkin dilihat-lihat di lampu merah atau di lalu lintas ya. Boleh saya coba naik? Boleh, silahkan, Mbak. Wah, warnanya juga bagus-bagus. Ya, warnanya tersedia warna merah, putih, dan hitam ya. Betul. Ya, ini sangat jadi kendaraan listrik ini, Gesit ini sangat bagus sekali, Mbak, karena minim getaran. Minim getaran, mungkin kalau ada ibu-ibu
hamil gitu menggunakan kendaraan motor ini sangat bagus karena sangat minim getaran, jadi smooth banget dia gitu. Boleh nanti Mbak Widya coba langsung di jalanan. Siap, siap. Untuk letak baterainya di mana ya, Pak? Letak baterai ada di sini, Mbak, di dalam joknya. Ya, di joknya bisa dilihat. Tersedia setiap pembelian satu motor gesit itu sudah mendapatkan satu baterai lithium. Nah, dan untuk menempuh, jadi jarak tempuh satu baterai ini bisa mencapai 50 km, Mbak. Nah, jadi kalau mau mungkin jarak tempuhnya lebih panjang, jadi penggunaannya lebih jauh, bisa ditambahkan satu baterai lagi, sudah ada slotnya di sini. Oke. Ya. Dan ngecasnya juga gampang ya? Ngecasnya gampang sekali, Mbak. Tinggal seperti handphone biasa, ada charger khususnya, tinggal dicolokkan ke soket, kemudian di soket listrik sudah. Untuk penuhnya itu 2-3 jam, tergantung sisa baterai. Ya, gitu. ya. Wah, luar biasa sekali. Ya. Next kita udah nggak sabar nih untuk test drive. Boleh, ya? nanti di test drive aja, Mbak. Baik, selanjutnya Pak Pasa. Kalau Pak Pasa lihat sendiri bagaimana sih potensi kendaraan listrik, khususnya di Bali? Khususnya di Bali itu sangat bagus sekali, Mbak ya. Terbukti kami Sentrik, dari berdirinya Sentrik akhir tahun kemarin, tepatnya di bulan November, itu kami sudah bisa menjual lebih dari 400 unit kendaraan listrik, Mbak. Apalagi sekarang disupport dan adanya peraturan Presiden nomor 55 tentang program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan Pergub nomor 48 tentang kendaraan listrik, dan Pergub nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Jadi di sana kami mendapat dukungan dari pemerintah. Kemudian perencanaan pemerintah bahkan di Bali akan disiapkan zona-zona khusus kendaraan listrik yang disebut dengan green zone, Mbak. Jadi kendaraan yang boleh melintas pada zona tersebut hanya kendaraan yang berbasis motor listrik. Ya, betul. Dan saya perhatikan juga tidak ada knalpotnya ya? Betul, tidak ada knalpotnya, Mbak. Jadi motor ini tidak ada suaranya. Jadi tidak ada polusi udara. Jadinya bisa menjaga lingkungan kita di Bali. Berarti dengan kita menggunakan motor listrik ini, kita juga ikut melestarikan bumi. Betul, ikut program Go Green lah gitu. Baik. Ya. Baik, kita lanjut, Pak. Boleh. Bagaimana dengan peminat dari kendaraan bermotor listrik ini, Pak? Peminat kendaraan listrik ini sangat bagus sekali, Mbak ya. Dari kita launching kita sudah bisa menjual cukup banyak ya, cukup banyak kendaraan listrik tersebut. Bahkan konsumen itu saking pengen cepatnya, bahkan mereka langsung membawa kendaraan pribadi untuk mengangkut kendaraan listrik yang mau dibeli. Padahal kami mempunyai layanan free delivery, Mbak. Jadi kami siapkan unitnya, bahkan konsumen itu mau menunggunya gitu. Antusiasnya besar sekali ya, karena produk baru ya mungkin. Kalau tantangannya nih, ada nggak sih tantangan untuk mempromosikan kendaraan bermotor listrik ini? Ya, kalau dari segi tantangan pasti ada, Mbak ya. Terutama apalagi ini kendaraan dengan teknologi baru ya, walaupun di luaran sana sudah banyak yang menggunakan kendaraan listrik, tapi di Bali tentunya tantangan tentu kami kesulitan untuk melakukan memperkenalkan lah, meyakinkan konsumen tentang kendaraan listrik ini. Kemudian tantangan kedua adalah konsumen-konsumen yang sudah memiliki kendaraan listrik sebelumnya itu mereka tidak mereka tidak mendapatkan pelayanan yang bagus, jadi mereka seperti trauma. Jadi kami harus meyakinkan kembali konsumen. Nah, makanya kami menyediakan layanan purna jual yang maksimal, Mbak, gitu. Tentunya upaya maksimal ya. Ya, betul, layanan purna jual betul ya? Sekali. Ya, konsumen nomor satu, Mbak. Konsumen nomor satu, betul ya. Sekali. Betul. Baik, selanjutnya kenapa sih kita harus berbelanja atau membeli unit kendaraan bermotor ini di Sentrik, Pak? Oke. Nah, tentu pertama kita adalah distributor terbesar di Bali, Mbak. Kita mempunyai beberapa brand, jadi konsumen bisa memilih brand-brand yang mereka inginkan. Nah, kemudian kedua, kami secara garansi itu garansi resmi partnya, baik baterai, controller, rangka. Kemudian yang selanjutnya adalah kami menyediakan layanan home service, Mbak.
Itu yang paling penting. Layanan home service ketika ada kendala terhadap motor atau produknya, tinggal telepon ke customer service kami, teknisi kami yang mengunjungi. Nah, jadi layanan tersebut yang kami tekankan, Mbak. Jadi kami tidak menjual putus, kami memaintain produk kami. Nah, seperti itu kurang lebih. Kenapa harus beli? Ya, lebih ke pelayanan lah kami. Ya, ditingkatkan, betul. Terima kasih Pak Pasar sudah diajak keliling Ya, nih ke showroom sama-sama, Mbak. cabang Denpasar, Pak ya? Ya, betul. Ini cabang Denpasar. Ada berapa showroom Pak untuk Sentrix sendiri? Saat ini kita ada 2 showroom. Ada di depan Rumah Sakit Mangusade, Mbak, yang di Kapal. Itu showroom pertama kita, dan ini adalah showroom yang di Padang Sambian yang kedua. Dan September ini kita launching 1 showroom lagi yang lebih besar, Mbak, sebagai Electric Vehicle Center di Denpasar, itu di daerah Gatsu, Mbak. Nanti saya undang lagi, Mbak. Asik. Ya. Deket ya juga ya? Deket juga, dari Mbak, sini. betul. Baik, selanjutnya Bapak mau sampaikan harapan apa nih untuk perkembangan kendaraan bermotor listrik ke depannya? Oke, ya. Pertama, ya mungkin harapannya masyarakat bisa lebih menerima ya produk baru kami, produk baru di kendaraan listrik, karena dengan produk ini banyak sekali yang bisa terbantu. Pertama adalah alam kita terbantu karena kendaraan adalah bebas polusi, ya, kemudian ramah lingkungan. Kedua adalah bisa membantu perekonomian, Mbak, tentunya. Jadi karena hemat itu, jadi alokasi biayanya biasanya membeli bensin yang cukup besar, jadi bisa dialokasikan dengan biaya-biaya lainnya. Ya, mungkin harapan kami itu, dan dukungan pemerintah tentunya diadakan event-event yang berkaitan dengan kendaraan ramah lingkungan ini. Ya. Harusnya nih sahabat cerdas udah nggak ragu lagi ya untuk Betul. beralih ke kendaraan bermotor Ya, listrik. sudah aman. Karena tadi keunggulannya banyak banget. Yang pertama hemat, Ya. praktis, dan juga ramah lingkungan. Ramah lingkungan, Itu yang paling ya, penting. betul sekali, Mbak. Baik, terima kasih Pak Pasar Siap, untuk sama-sama. waktunya. Baik sahabat cerdas, menarik sekali obrolan saya dengan Pak Pasar selaku Vice Director dari Sentrix Bali. Bagaimana? Anda berminat untuk membeli kendaraan bermotor listrik? Langsung saja kunjungi Sentrix di showroom-showroom terdekat tentunya. Baik, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share YouTube channel Bali Portal News TV. Dan saya Widya mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.